wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas 15, yaitu penerapan algoritma divide and conquer pada permasalahan perpangkatan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Arafi dengan NIM 124130033 dari kelas L2 dengan pemecahan masalah dengan pemrograman dan untuk bisa mengampu Bapak Purwana Prasetyawan STMT. Kita langsung ke tujuan. Jadi tujuan dari 5 pemrograman ini menjelaskan konsep divide and conquer, menerapkan algoritma pada kasus perpangkatan, dan yang terakhir itu menunjukkan efisiensi dibanding metode biasa. Kita lanjut ke permasalahan. Jadi permasalahan yang diselesaikan adalah menghitung A pangkat N. Dengan menghitung nilai A pangkat N adalah bilangan bulat non negatif, menghitung 3 pangkat 16. Jadi masalah diselesaikan dengan menghitung A pangkat N dengan N merupakan bilangan bulat non negatif. Jadi tujuan dari penyelesaian masalah ini adalah mengurangi jumlah operasi perkalian tanpa mengubah hasil akhir. Langsung ke analisa permasalahan. Algoritma greedy divide, yang berarti pecah masalah menjadi submasalah, conquer selesaikan submasalah, combine gabungkan hasil pada perpangkatan A pangkat N A pangkat N dibagi 2, terus dipangkatkan lagi 2 jika N genap. Jika N diganjil, A pangkat N sama A dikali A pangkat N dibagi 2, kemudian dipangkatkan 2 lagi. Untuk konsep divide and conquer sendiri, algoritma ini bekerja dengan cara membagi masalah menjadi submasalah yang lebih kecil, kemudian menyelesaikan submasalah tersebut, dan selanjutnya menggabungkan hasilnya. Pada kasus perpangkatan, nilai pangkat dibagi menjadi setengah pada setiap langkah rekursi sehingga ukuran masalah terus berkurang. Lanjut ke pseudocode divide and conquer. Pada slide ini saya menampilkan pseudocode algoritma divide and conquer untuk perpangkatan. Pseudocode ini menunjukkan bahwa algoritma menggunakan rekursi, dan pada setiap langkah nilai pangkat akan dibagi 2. Jika pangkat bernilai 0, maka hasilnya adalah 1 sebagai kondisi dasar. Selanjutnya, fungsi akan memanggil dirinya sendiri dengan nilai pangkat setengah. Jika pangkat genap, hasil dikalikan dengan dirinya sendiri. Sedangkan jika ganjil, hasil dikalikan dengan bilangan pokok. Kita langsung masuk ke demo program. Maksud saya itu bukan greedy, divide and conquer. Untuk implementasi program dengan bahasa C, dari pseudocode di atas itu diimplementasikan dalam bahasa C menggunakan fungsi rekursif bernama power. Jadi fungsi ini menerima 2 parameter, yaitu bilangan pokok dan pangkat, lalu mengembalikan hasil perpangkatan. Dalam fungsi main itu ada program akan menerima input dari pengguna dan menampilkan hasil perhitungan ke layar. Nah, untuk hasil dari divide and conquer sendiri yaitu 3 pangkat 16 4 3 0 4 6 7 2 1 kan sekian. Nah, saya di video sebelumnya sedikit lupa untuk menambahkan hasil dari beberapa algoritma yang digunakan dalam menyelesaikan suatu masalah. Dari masalah yang brute force dan greedy yaitu dengan masalah yang sama intelligent knapsack. Untuk hasil brute force sendiri seperti ini, profit maksimum dalam kurung brute force sama dengan 15. Untuk yang greedy, hasilnya itu barang yang dipilih berat 4 kilo profit 10, berat 1 kilo profit 2, berat 2 kilo profit 2, dan barang keempat itu berat 1 kilo profitnya 1. Dengan total beratnya 8 kilo, total profitnya 15. Untuk hasil dan waktu eksekusi untuk hasilnya 3 pangkatnya 16, output menghasilkan 4 3 0 4 6 7 2 1, dan kompleksitas waktu O log n. Jadi karena sebagai contoh, jadi kan kita pakai 3 dan pangkat 16, jadi bilangan pokok bernilai 3 dan pangkat 16 itu program akan menghasilkan output sama dengan 4 3 0 4 6 7 2 1. Program dapat dijalankan dengan cepat karena jumlah operasi perkalian yang dilakukan relatif sedikit. Kemudian untuk kompleksitas waktu, karena pada setiap langkah nilai pangkat dibagi menjadi setengah, maka jumlah langkah yang dilakukan mendekati algoritma dari n.
Dengan demikian, kompleksitas waktu algoritma divide and conquer untuk perpangkatan adalah O log n yang jauh lebih efisien dibandingkan metode naif, yaitu ON. Untuk kesimpulannya, divide and conquer sangat efisien, kedua cocok untuk perpangkatan besar, dan lebih baik dari metode biasa. Jadi, algoritma divide and conquer merupakan pendekatan yang efisien untuk menyelesaikan permasalahan perpangkatan. Dengan memanfaatkan rekursi dan pembagian masalah, algoritma ini mampu mengurangi kompleksitas waktu secara signifikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam tugas terakhir ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya Muhammad Rafi, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.